Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga oleh karena kasih setianya yang telah menghantar kita dalam istirahat dari malam hari sampai di pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat dan penuh dengan keberkatan dan bersegera memulai seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Tetapi sebelum itu, mari biarlah firman Tuhan yang melandasi seluruh pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab kita di hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, kasih setiamu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya kami percaya, kami akan menemukan berita firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 10, ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Injil Lukas pasal 10, ayat 38 sampai dengan 42, menjadi bagian bacaan Alkitab kita pada Sapaan Pagi Firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita baca di bawah judul Perikop Maria dan Marta. Kita mulai baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan Alkitab ini mau mengajarkan kepada kita di tengah berbagai realitas dalam kehidupan kita. Ada banyak tugas dan tanggung jawab, ada banyak pekerjaan, ada banyak hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup ini. Begitu sibuknya kita dari hari lepas hari, bangun pagi, menyiapkan diri kita, menyiapkan keluarga kita, melakukan berbagai tugas tanggung jawab, pekerjaan kita, di rumah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga pelayanan kita di gereja, begitu sibuknya kita dengan berbagai aktivitas hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahukah engkau di tengah berbagai aktivitas hidupmu, harusnya engkau melandasi dengan satu hal yang penting. Di tengah berbagai aktivitas hidupmu, engkau harus mengutamakan prioritas utama sebelum engkau mengerjakan dan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawabmu di dalam hidup ini. Apa yang harus engkau lakukan? Ini dia yang mau kita dalami dalam bacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menegur Marta. Dia katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Terlampau sibuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga dia melupakan satu hal yang penting yang harusnya ia lakukan. Nah, apa satu hal itu yang dimaksudkan di sini? Nah, Marta di tengah-tengah kesibukannya dia melihat Maria hanya duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria? Ayat 39 menyatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara perhatikan. Maria mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Itu berarti juga Maria mendengarkan firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Itu dia. Marta menegurnya. Marta memprotes mengapa Maria tidak membantunya dalam berbagai pekerjaan tugas tanggung jawab yang ia lakukan. Marta lupa bahwa sesungguhnya yang menjadi prioritas di dalam hidup ini apa. Apa yang dikerjakan oleh Marta itu penting dan bagus. Tetapi jauh lebih penting dan jauh lebih bagus ketika pekerjaan itu dilandasi di dalam mendengar perkataan, ajaran, dan firman Tuhan. Nah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menegur kepada Marta, engkau terlalu sibuk dengan berbagai perkara.
Sementara Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Di tengah berbagai banyaknya perkara, di tengah berbagai pekerjaan yang harus dilakukan, Maria memilih yang terbaik. Dia memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu perkataan, ajaran, dan firman yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sesibuk apanya engkau di tengah berbagai tugas tanggung jawabmu yang begitu padat, engkau harus belajar dari Maria. Maka prioritaskanlah dirimu untuk mendengarkan ajaran, firman yang berasal dari Tuhan. Itu dia yang harusnya kita lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Marta. Yang dilakukan oleh Maria. Dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sementara Marta memprotesnya. Tetapi Tuhan Yesus membenarkan apa yang dilakukan oleh Maria. Sementara Tuhan Yesus mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Marta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau mengingatkan kepada kita hari ini. Maka hal yang sama hendak dikoreksi dalam hidupmu ketika engkau terlalu mengutamakan berbagai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabmu. Itu semua penting. Tetapi jauh lebih penting engkau landasi itu semua di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap pagi, sapaan pagi ini diberitakan. Supaya sebelum kita melakukan berbagai aktivitas hidup kita, maka kita melandasinya dalam terang firman Tuhan. Kalau kita sudah diberkati di dalam terang firman Tuhan, baru kita melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa lewat firman Tuhan itu kita diberikan hikmat, lewat hikmat Tuhan itu maka semakin baiklah apa yang akan kita kerjakan dan semakin sempurnalah apa yang akan kita lakukan di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Hikmat Tuhan di dalam firman Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita buat itu semua berdasarkan pada kehendak Tuhan. Dan apa yang berdasarkan pada kehendak Tuhan sudah pasti akan mendatangkan kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kita penting untuk mendengarkan perkataan Tuhan? Mengapa kita itu adalah suatu hal yang penting untuk mendengarkan ajaran firman Tuhan? Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu nats Matius 24 ayat 35. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 35. Dia katakan demikian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaanmu akan berlalu. Tugas dan tanggung jawabmu akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dia akan tetap tinggal di dalam dirimu. Dan dia akan membentuk engkau. Sehingga menjadikan engkau pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang menyenangkan Tuhan. Pribadi yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Semuanya akan berlalu. Tetapi firman, kekayaan itu, kekayaan firman Tuhan, kekayaan ajaran itu, kekayaan hikmat itu akan tetap tinggal di dalam dirimu. Yang akan menuntun dan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran yang berasal daripada Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari prioritaskanlah mendengar firman Tuhan dan mengerjakan, melakukan firman di dalam hidup ini. Perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru. Bahkan berbagai ajaran firman dalam kitab perjanjian lama. Biarlah itu memenuhi hati dan pikiran kita, menjadi landasan di dalam kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Engkau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Agar mereka bertumbuh di dalam terang firman Tuhan. Dan ketika mereka bertumbuh di dalam terang firman Tuhan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mereka akan bertumbuh, berbuah lebat, dan kokoh. Sekalipun di tengah badai, pergumulan, dan persoalan, mereka tetap menjadi pribadi yang kuat. Yang tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan memulai seluruh aktivitasmu, sekali lagi, mari mulai dalam terang firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mengerjakan dan melakukannya dan menjadi landasan dan dasar
di dalam kami mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak atas firman ini. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu. Kalau ada di antara mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka dikuatkan, disembuhkan, diberikan jalan keluar, diringankan setiap beban-beban. Kami akan memulai seluruh aktivitas kerja kami di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap orang yang mendengarkan saluran channel YouTube ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini hamba mohonkan. Berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur sambil kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.